Asik ya Marzuki, di hati saya ketua NU tetap ya Marzuki Mustafa. Soal SK kan bisa saya buatkan lagu. Kalau cuma tanda tangan ngono ya, gampang. Apa namanya, kemarin ada pernyataan yang menghakimi bahwa keputusan PBNU tentang PWNU Jawa Timur tidak bisa dibenarkan dan mereka tidak bisa terima, dan bahwa mereka akan buatkan SK sendiri untuk pengurus PNU Jawa Timur. Ini kan masalah. Ini organisasi yang terpisah gitu ya. Jadi kemarin kan memang PBNU memberhentikan ketua PWNU Jawa Timur. Ya, itu mekanisme kami sendiri internal NU gitu kan. Kan tidak bisa loh PBNU menyala-nyalakan kemudian mau membuat SK PWNU Jawa Timur sendiri, kan tidak bisa gitu. Nah ini tentu masalah. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf menyatakan, salah satu alasan mengapa mereka hendak membentuk tim 5 atau panitia khusus untuk menarik kembali Partai Kebangkitan Bangsa karena dianggap sudah menyimpang. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB. Gus Ipul menyebut tim itu dibentuk sebagai upaya PBNU meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Menurut Gus Ipul, elite PKB saat ini kerap membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal pendirian PKB. Bahkan Gus Ipul menuding ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan oleh elite PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU. Ya, jadi memang kalau kita lihat ke belakang, ini sejarahnya adalah bagaimana ada tafsir baru terhadap ungkapan kembali ke Khitos 1926. Jadi dulu di zaman Orde Baru, NU menarik diri dari politik praktis. Bahkan ketika NU tahun 50-an sempat menjadi partai politik, maka di tahun 80-an, 90-an itu terkenal istilah kembali ke Khitos 1926, di mana tahun NU berdiri itu ya mengurusi umat saja, tidak mengurusi politik. Nah, ketika kemudian terjadi reformasi, maka Gus Dur dengan kecerdasan yang luar biasa melihat fenomena baru, melakukan sebuah tafsir, yaitu PBNU membidani anak kandungnya yaitu PKB sebagai sayap politiknya. Tapi seperti tadi Bang Leo bilang, dalam perkembangan berikutnya kan terjadi tafsir baru di masa kepemimpinan Gus Yahya selaku ketua umum PKB. Dari tadinya anak kandung PKB, sekarang seolah-olah menjadi anak tiri. Jadi tafsirnya menjadi kembali ke Khitos 1926 itu merangkul semua partai politik kecuali PKB. Gus Ipul mengingatkan, PKB didirikan oleh struktur Nahdlatul Ulama mulai dari PBNU hingga tingkat ranting, sehingga menurutnya PKB tidak akan pernah terbentuk tanpa bantuan struktur NU. Adapun beberapa pernyataan elite PKB yang dianggap jauh dari sikap NU yang menganggap suara PBNU tidak perlu didengarkan. Padahal Gus Ipul menegaskan, karena tidak mendengarkan PBNU berakibat PKB gagal dalam proses pemilihan presiden 2024. Gus Ipul menjelaskan, tim 5 sedang digagas kemungkinan mirip dengan tim dibentuk oleh PBNU pada awal masa reformasi untuk mendirikan PKB. Akan tetapi, tim itu baru bisa terwujud setelah mendapatkan persetujuan dari Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Sebetulnya pernyataan-pernyataan kedua belah pihak, baik dari Ketua Umum PBNU maupun dari Gus Yahya dan Gus Muhaimin selaku Ketua Umum PKB, itu sama-sama saling menyepelekan sebetulnya. Jadi pernah misalnya Gus Muhaimin mengatakan tidak ngefek kok apapun pernyataan dari Gus Yahya tentang PKB karena beliau bukan pemimpin yang mengakar ke bawah begitu. Nah itu kemudian dianggap menyepelekan Gus Yahya. Gus Yahya sendiri kemudian pernah membuat guyonan seakarepmu gitu ya kepada PKB gitu. Terserah Anda gitu ya. Jadi memang kedua karena dan di NU guyonan itu kan biasa ya, tradisi NU Bang Leo ya. Jadi sebetulnya kedua-duanya guyonan, tapi rupanya guyonan ini makin lama makin memanas gitu ya. Dan akhirnya termasuk ungkapan dari Gus Muhaimin tadi soal ketua PWNU Jawa Timur tetap Kiai Marzuki Mustamar dan nanti akan di-SK-kan, itu guyonan sebetulnya. Kita lihat tadi suasananya sangat cair dan hadirin pun tertawa.
Gus Muhaimin pun juga sempat tertawa, tapi ternyata ditanggapi secara serius oleh Ketua Umum PBNU, mengatakan loh ini kok sudah mencampur wilayah kami seterusnya gitu. Jadi yang awalnya guyonan, lama-lama akhirnya menjadi tontonan dari kita semua akhirnya. Sementara itu, rame di media sosial skenario Yakut Khalil Qomas mencoba merebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dari Gus Imin. Langkah PBNU yang mempersiapkan pansus untuk mengembalikan PKB ke NU itu blunder. Berarti ada upaya elit PBNU merebut Ketua Umum PKB dari Gus Imin, dan kelihatannya sudah dipersiapkan oleh Yakut. Memang hubungan kurang harmonis PKB dengan PBNU kelanjutan dari Muktamar NU di Lampung. Saat itu Kiai Said yang didukung oleh Gus Imin kalah dengan Yahya Saqaf. Imbasnya, pemimpin PBNU melakukan pembersihan terhadap orang-orangnya Gus Imin, termasuk di tingkat wilayah dan cabang. PBNU menganggap Gus Imin harus disingkirkan karena dianggap memanfaatkan NU untuk kepentingan politiknya. Namun, elit PBNU juga bermain politik untuk kepentingan kelompoknya. Sejak sebelum Pilpres dan semakin kencang setelah Pilpres kemarin, PBNU merasa ikut menang karena 02 yang menang. Tetapi sekarang masalahnya pintu masuknya apa untuk mengambil alih PKB? Karena ternyata suara PKB meningkat drastis. Bahkan suara PKB meningkat di kantong-kantong di luar Jawa, di mana selama ini PBNU dan PKB tidak kuat di luar Jawa. Tapi ada efek ekor jas dari pencapresan Anies, sehingga di luar Jawa banyak yang calon PKB terpilih. Nah, jadi pintu masuknya apa? Kalau dianggap ini sebuah kegagalan kan nggak bisa. Nah, ada dugaan pintu masuknya nanti kalau Gus Muhaimin di KPK-kan misalnya dengan kasus kardus durian. Tapi apakah itu cukup bukti atau malah bisa jadi blunder? Karena kalau misalnya PKB diambil alih, Bang Leo, sekarang ini akan mengganggu konsolidasi pemerintahan Prabowo mulai Oktober nanti. Karena kalau berlanjut ke pengadilan, itu butuh 2-3 tahun untuk sampai keputusan inkrah kasasi siapa kepengurusan yang sah nantinya. Gus Yahya pernah menyampaikan, dan saya dengar sendiri langsung dari beliau. Ini yang membuat Gus Imin dianggap tidak bisa mengikuti arahan politik PBNU. Elit PBNU menginginkan Yakut agar politiknya seirama karena kakak dari Menteri Agama itu Ketua Umum PBNU. Intinya kakak beradik ini ingin bermain politik dan bisa membawa NU atas selera keduanya. PKB di bawah Gus Imin sangat solid dan telah menunjukkan kontribusinya untuk NU. Semua pengurus dari pusat sampai ranting sangat solid mendukung Gus Imin, sehingga upaya PBNU mendungel Gus Imin akan sia-sia. Bahwa beliau bisa kompromi pada semua hal kecuali satu, yaitu persoalan politik. Jadi Gus Yahya sendiri orang yang sangat dekat dengan PKB sebelum menjadi Ketua Umum PBNU. Tapi begitu menjadi Ketua Umum PBNU, beliau menganggap bahwa PBNU di masa kepemimpinan beliau itu menarik diri dari politik praktis. Jadi secara institusi punya sikap yang berbeda. Tetapi secara pribadi, Bang Leo juga benar bahwa ada Gus Yahya, ada Gus Ipul, Sekjen, dan Gus Muhaimin. Yang ketiganya ini kawan lama, kawan akrab, gitu ya. Dan saling mengenal karakter masing-masing, gitu. Dan saya tidak tahu secara jelas apa perbedaan di antara mereka bertiga, sehingga akhirnya persoalan sikap institusi yang berbeda tadi akhirnya masuk juga ke wilayah pribadi. Dan puncaknya saya kira di Pilpres kemarin, ketika seperti pernah saya ungkap, ketika Gus Muhaimin sebagai cawapres 01, tapi PBNU justru menggerakkan roda organisasi secara non formal untuk mendukung pasangan 02. Nah, itu gesekannya di bawah sangat terasa, Bang Leo.